Oke, di materi ini kita lanjut bagaimana cara menggunakan header and footer ya. Header and footer ini, coba saya langsung ke bagian menu insert. Di header dan footer ini, di sini kita bisa lihat ya ada header and footer. Jadi bagian menu, submenu header and footer ya. Jadi kita bisa menambahkan header pada setiap dokumen kita. Jadi atas ini otomatis dibuat tanpa kita harus buat berulang-ulang setiap halaman ya. Jadi bayangkan kalau misalnya Anda punya proyek ketikan, misalkan anggaplah sebuah buku ada sekitar 50 halaman lebih dan setiap halamannya Anda harus membuat headernya atau template tentang buku apa yang sedang Anda ketik. Dengan header itu Anda cukup buat sekali dan nanti ke halaman berikutnya itu mengikuti. Ini saya udah langsung demokan dengan contoh teks lorem ipsum ya, jadi dummy teks bebas random aja. Juga ada footer. Footer ini biasanya di paling bawah. Jadi kalau header itu di atas, footer itu ada di bawah halaman. Jadi di bagian sini. Biasanya itu ada tulisan halaman ya, jadi halaman 1, halaman 2 atau informasi lainnya. Nah, ini ada page number. Ini untuk settingan lebih lanjut tentang halaman itu sendiri. Misalkan posisinya atau dari template angkanya mau seperti apa gitu ya. Langsung aja kita coba mulai. Nah, saya misalkan mulai dari header dulu. Di sini sudah disediakan template yang bisa kita gunakan ya. Banyak banget nih header yang mau kita gunakan. Atau kita bisa mulai dengan blank. Artinya kita tinggal tulis teks seperti biasa. Jadi, Anda nggak perlu takut, header ini artinya kita hanya menambahkan teks aja yang otomatis akan ditambahkan di setiap halaman dan disimpan di paling atas. Atau menggunakan template yang nanti akan sama setiap halaman seperti itu. Misalkan saya coba cari dulu ya yang agak berwarna gitu, misalkan yang ini. Nah, ini akan ada seperti ini, misalkan akan ada seperti ini. Dan perhatikan ada 3 menu tambahan ya, header and footer, layout, dan tabel desain. Nah, ini kenapa ada seperti ini? Karena template yang saya gunakan ini istilahnya ada tabelnya. Nah, kalau misalkan Anda udah oke, tinggal misalkan nambahkan misalkan seperti ini, dan ini tanggal pembuatannya. Nah, saya coba contohkan seperti ini dulu. Kita cek ya. Klik 2 kali lagi di sembarang di luar dari header ya. Jadi saat Anda mau edit, klik 2 kali di bagian headernya, ini akan menyala dan di bawahnya isinya itu akan sedikit redup. Artinya kita fokus untuk mengedit bagian header. Untuk keluar kita tinggal klik 2 kali aja di keyboard, di mouse ya. 2 kali di sini itu otomatis kita kembali ke teksnya dan header ini sudah tertutup ya. Jadinya sudah dianggap oke. Dan jika kita cek ke bagian bawah, nah ini kalau kalian cek di bawah ini nggak ada ya, karena ada settingan tertentu ya. Misalkan gini, saya klik dulu di sini, nah akan terbuka seperti ini ya. Nah di sini terkadang ini ada yang sudah terchecklist atau belum. Nah ini different first page itu artinya Anda akan membuat header halaman pertama itu berbeda dari yang lain. Nah misalkan halaman pertama ini misalkan untuk header istilahnya agak sedikit berbeda, misalnya ada nama Anda atau tanda tangannya gitu ya, dan header berikutnya itu otomatis saja, misalkan entah itu nama bukunya saja atau misalkan halaman gitu ya. Nah, caranya ini Anda hilangkan checklistnya. Kita akan coba buat lagi dari template ya, header template sini saya akan coba buat lagi. Misalkan saya ganti aja dengan ini ya. Nah, seperti ini. Saya klik 2 kali di sini, kita cek ke bawah. Nah, ini sekarang setiap header di atasnya itu akan mulai ada header yang sudah kita buat di halaman pertama. Jadi kalau misalkan kita klik 2 kali di sini, nah ini saya checklist lagi. Nah, ini yang tadi muncul dan nanti di halaman kedua itu berbeda dengan halaman pertama ya. Jadi ini lebih praktis.
kalau misalnya Anda mau membuat halaman pertama dan kedua itu berbeda ya. Jadi seperti itu untuk bagian header. Ya pastikan cek bagian sini kalau misalkan di halaman berikutnya tidak muncul header Anda, pastikan sini tidak terchecklist dulu, dan Anda bisa set header yang mau Anda buat itu seperti apa, yang akan diaplikasikan ke header yang lain, barulah Anda menggunakan yang versi checklistnya agar fokus di header pertama saja. Nah, bagaimana dengan footernya? Saya akan coba ke bagian footer. Di sini ya. Nah, di footer juga sama, ada template yang bisa kita gunakan. Misalkan saya pilih yang ini ya. Nah, ini untuk bagian footer. Nah, di sini Anda bisa perhatikan ini udah ada angka 1 dan misalkan di sini misalkan saya beri nama seperti ini ya, dan ini halaman 1 biarkan aja. Nah, ini kalau saya klik bagian footer, maka settingan yang ada di sini itu untuk footer ya. Jadi Anda bisa lihat, saya di sini mengaktifkan different first page, artinya di footer yang lain itu tidak ada ya, belum ada di sini. Kalau misalkan saya hilangkan lagi, saya akan buat untuk footer secara keseluruhan misalkan gitu ya. Saya kembali lagi ke bagian template tadi, footer. Ya, jangan anggap untuk versi yang lain itu saya buat seperti ini aja. Nah, seperti ini ya. Saya klik sembarang. Nah, sekarang kita cek di bagian ini ya, di sini. Ini saya klik lagi di front first page-nya. Oke. Artinya halaman pertama ini punya header dan footer berbeda. Ini headernya seperti ini, dan ini footernya seperti ini. Nah, di header kedua, halaman kedua, itu seperti ini. Dan ke bawahnya, ke halaman berikutnya itu sama kayak seperti ini. Nah, ini berbeda dengan footer yang ada di halaman pertama. Dan ini otomatis langsung halaman kedua dari 6. Jadi kalau misalnya Anda ada 50, di sini 2 dari 50 gitu ya. Ini udah otomatis dibuat gitu. Nah, ini 3. Jadi Anda nggak perlu buat satu-satu setiap halaman. Ini udah otomatis. Begitu juga headernya akan seperti ini terus, kecuali di halaman pertama. Di halaman pertama seperti ini, dan footer di halaman pertama juga seperti ini. Ini bagus banget kalau misalkan Anda misalkan ya mau membuat cover di halaman pertama itu judulnya cover aja gitu. Nah, itu artinya tidak memasukkan header atau footer yang sama seperti halaman yang lain. Nah, sekarang saya mau coba untuk page number ya. Nah, di sini saya mau coba misalkan, nah saya coba di sini untuk mulai setup page number. Nah, di sini page number, atau Anda bisa lewat sini juga. Ini ada page number. Nah, ini kita cek template yang disediakan ya. Misalkan saya pilih yang ini. Ini langsung menggunakan template dari page number-nya. Untuk halamannya ini fokus hanya untuk halaman. Untuk bagian bawah, dan ini untuk marginnya mau seperti apa, di sebelah mana gitu ya. Misalkan saya coba iseng aja pilih yang ini ya. Nah, ini ada di sini. Ini beda dengan header dan footer. Ini ada template yang bebas, bisa kita pilih templatenya mau di posisi apa. Misalkan saya ke bagian page number lagi. Ini ada page margin ya tadi yang kita udah pilih, dan ini button of page, jadi ada di paling bawah di footernya. Ini top of page itu di bagian headernya. Dan untuk current position itu kita ada di halaman berapa, dan kita hanya mengaplikasikan di halaman itu aja. Coba misalkan saya contohkan, nah di halaman ini, dan Anda tolong perhatikan di sini current position ini dilihat dari posisi kursor ini ya. Yang untuk mengetiknya, misalkan saya simpan di sini. Nah, maka akan muncul di sini, atau di sini akan muncul di sini. Coba saya aplikasikan di sini ya. Jadi bukan satu halaman, tapi current position dari ininya. Kita akan coba page number, current position. Saya pakai template misalkan ya, ada teksnya misalkan ini. Nah, ini akan masuk di sini. Nah, jadi seperti ini untuk current position. Nah, seperti ini, tapi ini biasanya jarang digunakan ya. Yang biasa digunakan itu
footer and header tadi seperti ini, otomatis halaman dan juga bagian headernya. Nah, jadi seperti itu untuk settingan dari header and footer. Jadi bagaimana kita bisa otomatis men-setup header dan footer, terutama halaman itu otomatis tanpa kita harus ketik manual ya. Itu semua dari header and footer. Jadi silahkan dicoba praktekkan untuk menggunakan fungsi dari header dan footer. Dan untuk shortcut ini, selain misalkan kita klik 2 kali di sini, Anda bisa ke bagian footer, lalu edit footer. Jadi ini untuk langsung ke bagian footernya ya. Begitu juga untuk header. Anda klik headernya, lalu edit header, dia otomatis langsung ke bagian header tanpa Anda harus klik 2 kali ke bagian headernya. Jadi langsung dibawa ke sana, dan ini ada navigasi. Jika Anda klik next, maka akan langsung ke bagian header halaman berikutnya seperti apa. Nah, seperti ini. Anda bisa rubah seperti apanya gitu ya. Dan untuk previous, kembali ke halaman pertama. Ini kalau misalkan Anda memilih di front first page ya, jadinya berbeda halaman pertama dan berikutnya. Untuk ke footer, Anda tinggal go to footer, dia akan langsung mengedit ke bagian footer. Jadi shortcut biar lebih cepat lagi. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak. Silahkan dipraktekkan. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya.